Nah, jadi ini adalah jurnal utama saya dari jurnal Separation, di mana judulnya itu Separation Strategies for Polyphenol from Plant Extract, Advanced Challenge and Application. Nah, di sini itu dikatakan bahwa tantangan besar dalam analisis polifenol itu adalah ketidakstabilan kimianya, di mana polifenol itu rentan mengalami oksidasi, isomerasi, hidrolisis, dan polimerasi. Bahkan dalam kondisi yang dioptimalkan, polifenol ini dapat mengalami degradasi. Nah, salah satu contohnya itu adalah resveratrol, di mana resveratrol ini dia itu sangat sensitif terhadap paparan sinar UV dan dapat mengalami isomerisasi dari trans ke cis. Nah, lalu permasalahannya di sini bagaimana cara mitigasi resiko resveratrol yang mudah mengalami isomerasi akibat sinar UV. Lalu ini ada jurnal pendukung dari Molecules di mana judulnya itu Effect of Natural Deep Eutectic Solvent on Trans Resveratrol Photochemical Induced Isomerization. Nah, jadi resveratrol itu merupakan senyawa yang dapat memiliki efek farmakologi seperti antioksidan, antiinflamasi, dan lain-lain. Nah, senyawa resveratrol ini biasanya itu dalam bentuk trans, di mana trans ini itu mudah mengalami isomerisasi menjadi bentuk cis akibat paparan sinar UV atau sinar matahari langsung. Nah, lalu sebuah si trans dari resveratrol ini isomerasi menjadi cis, lalu setelah itu akan mengalami elektrosiklisasi dan oksidasi menjadi THP atau 2,4,6 trihidroksifenantrena, di mana THP ini dapat menyebabkan kerusakan DNA melalui mekanisme prooksidasi yang menunjukkan resiko genotoksik bahkan pada konsentrasi mikromolar yang sangat rendah. Nah, lalu bagaimana cara mitigasi resikonya? Untuk cara mitigasi resiko yang pertama itu kita perhatikan metodenya, di mana di sini itu menggunakan metode kromatografi baru yang menggunakan kolom fase balik non-komersial. Nah, kolom yang digunakan itu adalah kolom C18, di mana C18 ini dia tuh dapat meminimalkan waktu retensi dan paparan cahaya. Nah, selain itu digunakan juga fase diam berbasis silika pentafluorovenil atau PVP. Nah, lalu, penggunaan pentafluorovenil ini dapat menawarkan hasil yang lebih baik dengan kolom fase balik C18 umum. Nah, selain itu, PVP ini dia tuh memiliki selektivitas yang lebih baik dari fase diam terhadap kedua senyawa ini yang dapat muncul dari interaksi VV yang lebih kuat oleh sistem THP trisiklik dengan gugus aromatik dari fase diam fenilik perfluorinasi. Nah, lalu selain itu pada metode ini juga perlu dilakukannya itu proses kromatografinya itu dilakukan di ruangan yang gelap atau kabinet kromatografi yang tertutup, entah itu dengan aluminium foil ataupun blackout curtain. Nah, itu untuk mencegah agar senyawa ini tidak bersentuhan atau tidak terpapar oleh cahaya atau sinar UV. Nah, selanjutnya, untuk mengoptimalkan dari proses ini dapat digunakan pelarut yaitu NADES, di mana NADES ini dapat berfungsi sebagai agen pelindung trans resveratrol terhadap degradasi yang diinduksi oleh fitokimia yang berfokus pada penghambat formasi THP. Nah, jadi NADES itu dapat menghambat proses isomerisasi fotoinduksi trans atau cis dalam keberadaan gliserol. Nah, jadi di sini itu adalah struktur kimia dari NADES, di mana kesetimbangan trans atau cis dalam keadaan fotostasioner umumnya itu bergeser ke kanan kalau misalnya kita menggunakan pelarut organik. Tapi ketika menggunakan NADES yang berbasis gliserol, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke kiri, sehingga menstabilkan bentuk isomer trans atau bagian bawah grafik.